Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 105. Pasti itu Lintang. Ini tidak mungkin. Aku pasti salah dengar. Pasti itu dia. Pikiran Andika menjadi kosong. Para kepala dokter di sekitarnya juga menganggap berita itu tak dapat dipercaya. Bagaimanapun, Andika merupakan yang termuda dan memiliki masa depan paling cerah di antara mereka. Menurut mereka, Andika pasti akan dipromosikan ke posisi penting di kemudian hari. Namun, bagaimana dia bisa diberhentikan? Tidak, Wakil Presiden Gani. Ini tidak benar. Anda pasti bercanda, kan? Tercengang. Andika tersenyum dan bertanya pada Wardana. Apakah aku bercanda denganmu? Wardana terkejut. Dia memelototi Andika dengan matanya yang mendung dan berkata dengan dingin. Kami diberitahu bahwa kau mengabaikan peraturan rumah sakit dengan membuka jalur hijau untuk anggota keluargamu. Ditambah lagi, kau bahkan menyalahgunakan sumber daya umum rumah sakit dengan menggunakan ruangan Naratama dan menggratiskan perawatan mereka. Apakah ini benar? Tuduhan itu begitu mengejutkan sehingga Andika terhuyung-huyung mendengarnya. Bagaimana mungkin dia tahu? Keterkejutan dan ketidakpercayaan terlukis di seluruh wajah Andika. Memang benar dia telah membuka jalur hijau dan memberikan pengobatan gratis kepada keluarganya. Namun, sampai penghinaannya pada Lintang hari ini, rahasia ini hanya antara dia dan beberapa pekerja medis karena dia tak menonjolkan diri. Sayangnya, sekarang sudah tersebar. Tak hanya itu saja, mengingat etika burukmu yang telah menyebabkan rumah sakit kita mengalami kerugian besar. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan anggota keluargamu akan masuk daftar hitam dan dilarang menerima perawatan di rumah sakit ini. Kata-kata Wardana membuat wajah Andika memucat karena ketakutan. Aku telah diberhentikan. Aku telah dipecat. Aku telah masuk daftar hitam. Tiba-tiba, kata-kata Lintang sebelumnya terngiang di kepala Andika. Kau akan diberhentikan hari ini dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh komunitas medis kota Jakarta. Sebuah getaran menjalari Andika saat ia memikirkan hal ini. Tak mungkin menjadi kenyataan. Mulanya, kata-kata Lintang terdengar seperti hal konyol karena tak mungkin seorang kepala dokter seperti dia diberhentikan dan dipecat dari komunitas medis. Namun, segalanya menjadi kenyataan sekarang. Mungkinkah Lintang? Andika menjadi ragu saat dia memikirkan orang yang mirip Lintang yang dia lihat di bangsal barusan. Itu pasti Lintang. Pasti dia yang memberitahu Wakil Presiden Gani tentang hal ini. Bajingan itu. Beraninya dia. Andika membenci Lintang sampai ke tulang belulangnya sekarang. Dia bertanya dengan mata merah. Bolehkah saya tahu siapa yang memberitahu Anda tentang ini? Wakil Presiden Gani. Apakah itu Lintang? Apakah bajingan itu ada di dalam kamar sekarang? Andika kehilangan kesabaran. Setelah mendengar ini, ekspresi bingung tampak di wajah Wardana. Dia menatap Andika seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Pemecatanmu dari komunitas medis kota Jakarta sebenarnya adalah perintah langsung dari Ketua Fed. Apa? Berita ini tak hanya membuat Andika takut, tetapi juga menyebabkan kegemparan di antara para pekerja medis di sekitarnya. Jelas sekali bahwa Ketua Fed adalah orang yang luar biasa. Bahkan Presiden Malik dan Wakil Presiden Gani menghormatinya dari dalam lubuk hati mereka. Pemecatan itu langsung diperintahkan olehnya. Semua ini di luar harapan. Saya paham. Andika benar-benar putus asa dan tampak seperti kehabisan tenaga. Namun, rasa putus asa ini penuh dengan kebencian. Saya mengerti. Alih-alih memberitahu kalian berdua, Lintang, si bajingan ini, langsung pergi ke Ketua Fed. Saya tak akan membiarkan pria bedebah ini pergi. Setelah mengatakan ini, Andika berbalik dan pergi karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ketua Fed dan hanya akan menjadi bahan tertawaan jika dia tetap di sana. Ia tak tahu bahwa Wardana melihat sosoknya yang pergi seolah-olah sedang melihat orang idiot. Andika memang pria yang penuh imajinasi. Tetapi dia sangat konyol karena tak bisa menghubungkan Ketua Fed yang menakutkan dengan Lintang, pria yang sangat ia benci. Sementara itu, Chandra sedang asyik mengobrol dengan putrinya di ruang Naratama. Lily, kau sangat beruntung punya suami seperti Andika. Karena dia sudah menjadi kepala dokter di rumah sakit Kusuma di usia yang begitu muda.
Dia pasti punya masa depan yang cerah. Bosnya bahkan sudah mampir hari ini. Kalau Andika meninggalkan kesan yang baik padanya, dia bahkan mungkin menjadi salah satu kandidat presiden rumah sakit di masa depan. Chandra sangat bersemangat pada saat itu sehingga dia menyeringai. Saat itu, sesuatu muncul di benaknya. Bibirnya berkedut tetapi dia menutup mulutnya. Tertawa saat memikirkannya. Itu masih membunuhku setiap kali aku memikirkan ekspresi Astrid dan Lintang tadi. Memang benar mereka yang tak berdaya hanya bisa mengantri. Sedangkan yang kuat bisa langsung masuk. Hahaha, siapa suruh Astrid menemukan menantu yang tak berguna seperti itu? Chandra memandang rendah Lintang dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia senang bahwa Astrid telah dihina dan dicemooh karena menantunya yang seperti sampah. Di samping Chandra, Lily juga berkata dengan penuh penghinaan. Itu benar. Bagaimana bisa Lintang, sampah tak berguna itu, dibandingkan dengan Andika? Aduh, seperti kata pepatah, perbandingan itu menjijikkan. Sungguh memalukan bagi Liana, si wanita cantik ini, menikah dengan sampah seperti dia. Tepat ketika duo ibu anak itu membenamkan diri dalam mencibir Lintang dan menyanjung Andika, pintu ruang Naratama ditendang dengan keras. Chandra dan Lily terkejut mendengar suara itu. Mereka tercengang ketika menyadari bahwa Andikalah orang yang menendang pintu itu hingga terbuka. Ada apa? Andika, kenapa kau terlihat kesal? Ya, apa kau terlalu lelah? Kemari, duduklah dan beristirahat. Ibu dan anak itu buru-buru menasehati Andika ketika mereka melihat wajahnya yang pucat. Plak, namun, begitu mereka selesai berbicara, Andika menamparkan Lily dengan keras. Dengan sepasang mata merah, dia berteriak seolah-olah ia gila. Ini semua salah keluarga Halim. Aku kehilangan pekerjaan dan masa depanku karena bajingan Lintang itu. Kita sekarang bahkan dilarang masuk rumah sakit oleh ketua Fed. Apa? Chandra dan Lily tercengang setelah mendengar teriakannya. Tak dapat dipercaya. Lily tak marah sama sekali setelah ditampar. Sebaliknya, dia bertanya kepada Andika dengan prihatin. Apa yang kau bicarakan? Andika, kau tak hanya kepala dokter di sini, tapi juga yang termuda. Kenapa ketua Fed memecatmu? Setelah mendengar ini, Andika akhirnya menenangkan dirinya. Dia duduk dengan cemberut di samping tempat tidur dan menarik rambutnya dengan keras. Mendesis, itu ulah Lintang. Alasan pemecatanku adalah karena dia pergi ke ketua Fed dan mengeluh kepadanya. Kata-katanya membuat darah Chandra dan Lily mendidih seketika. Lintang, dasar bajingan. Lily menggertakkan giginya penuh kebencian. Di sisi lain, Chandra berteriak, bajingan itu. Tidak mungkin. Kita tak bisa melepaskannya begitu saja. Ayo pergi ke kediaman Halim. Aku akan meminta tetua Halim untuk memberi keadilan untukmu. Kita harus membiarkan Lintang menanggung akibatnya. Tanpa ragu, Chandra menarik Lily dan Andika bersamanya dan meninggalkan kamar itu dengan tergesa-gesa. Mereka akan mencari keadilan dengan meminta kepada tetua Halim. Melalui kekuatan keluarga Halim, mereka akan membuat Lintang membayar harganya.